Ya, kita buat satu jemaah dari masjid ini, setiap kampung itu diusahakan seperti itu. Satu waktu saja, setengah jam saja, hari-hari jumpa ba'da maghrib, musyawarah dengan beberapa orang, sesebulan belum ke masjid, ayo kita kunjungi. Silaturahim kan? Jumpa biasa silaturahim, ngomong-ngomong ayo ke masjid. Akhirnya itu kalau diusahakan lama-lama insya Allah satu tambah orang, satu terus bertambah, akhirnya makmur masjid. Penting ini makmur masjid, karena masjid ini seumpama bahteranya Nabi Nuh. Umat Nabi Nuh yang naik bahtera Nabi Nuh, perahu Nabi Nuh, dia selamat musibah banjir bandang, selamat dunia akhirat. Umat akhir zaman, umat Islam ini dia akan selamat apabila dia memakmurkan masjid. Itu sudah ukuran. Dibuktikan ketika tsunami itu orang Cina itu pun ke Masjid Raya, selamat juga, Allah selamatkan. Karena memang masjid ini tempat keselamatan. Ya, jangan sampai nanti kita pun dipaksa Allah untuk memakmurkan masjid. Ketika bencana tsunami, gempa tuh masjid makmur. Artinya itu dipaksa supaya orang ke masjid. Kita jangan sampai tunggu dipaksa Allah Ta'ala. Jangan sampai musibah datang maksudnya. Jadi jemaah yang mulia, dalam hadis dikatakan untuk supaya kampung ini aman, tidak ada huru-hara. Pertama, orang yang senantiasa bolak-balik ke masjid. Ini dalam hadis dikatakan seperti itu. Yang kedua, orang yang bangun malam beristighfar, minta ampun kepada Allah. Yang ketiga, orang bersilaturahim, jumpa berpisah karena Allah Ta'ala. Jadi cukup kita buat amalan masjid seperti ini, maka kampung kita akan makmur. Tidak ada sesuatu pun yang akan menyerang kampung ini, bahkan bencana Allah akan hindarkan. Bahkan Dajjal rahmatullahi pun tidak bisa memasuki masjid yang hidup dengan amalan masjid. Maka hadir jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, penting kiranya kita buat usaha memakmurkan masjid. Tidak ada cara lain untuk supaya sejahtera, selamat kita hidup di dunia dan akhirat hanya dengan memakmurkan masjid. Kita lihat dalam hadis dikatakan 7 golongan manusia yang akan mendapat naungan di padang mahsyar, yang ketika itu tidak ada naungan selain daripada naungan. Salah satunya laki-laki yang hatinya terpaut dengan masjid. Laki-laki yang hatinya terpaut dengan masjid. Jadi sebenarnya masjid inilah tempat harapan, tempat untuk keselamatan, tempat untuk kesenangan. Kita perhatikan juga lafaz-lafaz azan. Hayya 'alas shalah. Mari, maksudnya datang kemari. Hayya 'alas shalah. Datang mari sholat. Hayya 'alal falah. Mari menuju kemenangan. Orang-orang yang memakmurkan masjid, dia akan senantiasa mendapat kemenangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tidak bisa dibantah, karena itu memang seperti itu. Buktinya memang orang-orang yang senantiasa ke masjid, dia akan mendapat kemenangan. Bukan cuma dari orang kafir. Musuh kita adalah setan. Orang-orang yang memakmurkan masjid, dia senantiasa menang melawan setan. Inilah jemaah yang mulia, kurang lebih masalah masjid inilah. Maka kita mau pikir bagaimana keluarga kita, anak lajang kita, menantu kita, bapak kita, kakek kita yang belum ada keuzuran, semua hendak ke masjid, karena masjid inilah tempat beribadah. Jadi jemaah yang mulia, ini amal fardu. Ini memang mesti disiarkan, maksudnya mesti orang semua tahu. Pergi haji itu kan fardu bagi yang mampu, yang ada uang harta. Maka semua orang kampung tahu. Sampai ada pesijung segala dalam kampung, dia ada pesijung. Ada sebulan berangkat sekitar 10 orang pesijung. Seperti itu. Lalu nanti ada amalan fardu lainnya zakat. Itu zakat harus dizahirkan. Ada panitia Baitul Mal biasanya di kampung-kampung. Ada panen misalnya kan nanti terima untuk menerima zakat. Itu dizahirkan, disiarkan supaya orang tahu semua. Puasa Ramadan begitu juga. Nanti ketika Ramadan sudah Ramadan kita
Orang tahu kita puasa. Kadang-kadang ada daerah, satu daerah diarak kalau nggak puasa. Lalu sholat, harus tahu semua orang kita sholat. Maka sholat fardunya karena wajib harus berjamaah. Lain kalau amalan sunat, umrah, nggak perlu orang tahu. Pergi aja 2 minggu hilang dari kampung. Nggak apa-apa karena amal sunat. Sedekah, nggak perlu orang tahu. Bahkan tangan kiri pun tak boleh tahu. Tangan kanan memberi, tangan kiri tak boleh tahu. Begitulah kira-kira. Puasa sunat Senin Kamis, nggak perlu orang tahu. Puasa Senin Kamis, puasa 13, 14, 15, puasa nanti Asyura, puasa Arafah dan lain sebagainya, nggak tahu orang sunat. Sholat sunat pun nggak perlu orang tahu. Tahajud lebih baik nggak ada orang tahu. Duha. Tapi kalau yang wajib dia harus orang tahu. Makanya perkara sholat fardu ini wajib, semua orang harus tahu. Sehingga dia tahu, oh si fulan itu sholat. Barometer ketaatan seorang masjid. Maka kita paham, oh dia ke masjid. Akhirnya jemaah yang bilang, kenapa kami datang bukan mengajari sebenarnya, cuma memberi fikir supaya kan setiap masjid ini yang diinginkan Nabi dan Allah dan Nabi itu supaya masjid ini makmur semua. Sengaja dibuat cabang di mana-mana, dibuka masjid baru supaya masjid ini makmur, bukan cuma bentuk fisik. Ini alhamdulillah sebaru saya lihat ini masjid ini saya ditanya Selamat tinggal 3 kali luas Tanjung Selamat punya masjid. Subhanallah. Saya pikir tapi kampungnya ini kita pikir subhanallah ini kalau makmur masya Allah. Jadi ukuran keberhasilan pasti ketika orang kafir Yahudi takut sholat subuh sama seperti sholat Jumat. Nah itu baru orang kafir, orang Yahudi itu ya sudah kami mengalah. Begitulah kira-kira. Maka hadirin jemaah yang dirahmati Allah, kami datang ini sama-sama pikir ajak bagaimana masjid ini makmur. Maka tadi sore sebelum maghrib jam 6 sampai sekitar 45 menit keliling, ajak orang kafir ke masjid. Tujuannya apa? Supaya mereka semua ke masjid. Nah, ini adik-adik ini semua, masya Allah, cita-citakan saya harus sholat berjemaah 5 waktu dan ajak orang lain untuk berjemaah. Sampai kapan? Sampai mati. Sampai mati. Tidak ada cerita. Sampai mati. Kalau sudah mati sudah selesai. Maka alhamdulillah sampai ini malam kedua, hari kedua, mudah-mudahan Muzakara ini dapat membuka pikiran kita bagaimana kita mengajak orang lain juga bukan masalah masukkan musik. Dan insya Allah setiap malam Jumat ke Gunung Tasik mungkin nggak bisa seminggu sekali datang dengar bagaimana arahan, bagaimana di sana memang dipikir supaya masjid ini seluruh dunia yang ada masjid itu makmur. Di Indonesia ada 1 juta masjid. Itu supaya bagaimana masjid ini hidup Pak aman dakwah, ta'lim, zikir ibadah kita. Bukan cuma apotek, SPBU, pom bensin, rumah sakit hidup 24 jam, masjid 5 waktu pun tak hidup. Ini kan musibah. Kita umat Islam pagi-pagi sudah ke kantor, ke sawah, ladang, makan, istirahat, tidur, semuanya sempat. Yang nggak sempat apa ke masjid. Saya nggak sempat ke masjid, sibuk saya. Ini na'udzubillah. Hidup macam mana? Apa ini orang Islam? Maka ini mah kita supaya mesti kita makmur, kita ajak orang lain insyaallah ya. Iya. Mungkin yang lebar, ada yang salah itu karena kelemahan saya sendiri. Saya mohon kepada Allah, saya mohon maaf kepada jemaah sekalian. Subhanakallahumma wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.